Garansi nggak hilang. Wah. Lebih tepatnya nggak tahu sih. Dalam kota. Wah, setelahnya nih ntar. Depok Kelapa Gading, pulang kerja kemana? 1.15. Oke lah Mas ya. Yes. Setelah di remap, Top speednya nih berapa kok? aduh kalau top speed ya, PR-nya punya Mazda 3 sih. Ini aja sih, lebih ke pelan sih kadang. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it, the perfect fit. We're back to time. 3, 2, 1. Anjay. Oke. Hai teman-teman, how to treat your car. Seperti kalian sudah merasakan tadi letupan-letupan. Berarti performa tinggi. Wow. Enggak juga. Biar semangat dulu. Boleh gak kenalin nama dan bawa mobil apa hari ini? Oke. Nama gua Catur. Mobil gua ini Mazda 3 hatchback tahun 2020. Oke, Mazda 3 hatchback ya. Nah, ini Mazda 3 pertama di Auto Treat. Oh, sedap ya. Sedap. Mantap. Dan pasti banyak banget orang penasaran modif sekeren ini. Kita mulai dari eksterior dulu. Oke. Eksterior apa aja nih? Kalau untuk eksterior dari depan ya, itu gua udah kasih lips. Itu tapi lipsnya lips fiber sih, nggak karbon. Oke. Terus jadi kalau mentok agak yes, ya oke lah. Nggak inilah ya. Nangis lah ya. Nggak nyesek gitu. Iya. Terus gue pasti kalau anak mobil kan ya tuh delete license plate. Oke. Itu kita biar lebih clean. Betul, lebih clean. Bener. Ngumpet di mana? Kan itunya, platnya. Di belakang. Oh, di belakang. Oke. Terus sama ini kalau untuk depan stiker smoke di logo Mazda-nya. Oh, emang berarti maksudnya ini bener-bener kayak konsepnya pengen gelap ya warnanya? Yes, pengen gelap gitu. Berarti tapi ada satu warna yang, wah Pak ini orang nih Pak, kalau lihat ini pasti gila Pak. Apa itu? Merah. Depan belakang pakai BBK Pak. Gimana ceritanya? Kok bisa? Maksudnya kan orang-orang tuh pasti kalau pengen modif mobil, pengen ngeganti rem, ya udah depan aja dong Pak. Iya, betul. Lagi bawa FWD nih. Yang penting kan depan. Kenapa betul. Anda 4-4-nya Pak? Gimana? Jadi itu waktu itu kan memang niat mau belinya tuh beli yang depan doang. Oke, niatnya. Iya. Terus ya biasanya kalau kita datang ke tempat bengkel pasang kan ada racun-racun bertebaran kan ya. Oke. Jadi pas udah dipasang di depan kok kayak berasa ada yang kurang gitu. Saya tahu nih, pasti yang jualan belakang sekalian bos. Iya. Bener ya? Nggak coba fitting dulu belakang, saya tahu oke kata gitu. Pas terus udah di fitting, nurut aja. Bos kalau dilepasin tanggung lah kata dia. Ya, kurang nih kayaknya. Iya bayarin aja lah. Ya udah dari sana. Tapi pas gue liat sih emang cocok sih ya depan belakang tuh. Jadi akhirnya depan belakang ini. Iya betul, pas banget. Harganya berapa harganya? Wah kalau harganya berapa? Tergantung. Ya? Iya. Dikasih taunya ke siapa? Kalau kasih tahu ke orang rumah, kita kasih harga cover. Oh iya. Dan akhirnya, tapi nggak kalah keren sih velgnya. Velgnya yes. Velgnya apa nih? Untuk velg gua pakai BBS CIR itu ring 18. Profilnya itu lebar 8. Terus dibalut sama ban SX2. Itu ukurannya 235/40, ET-nya juga 40. Racing banget sih, nempel banget sih ini. Tuh. Per-nya main gak sih? Nah, kalau per sih sampai hari ini masih pakai
per custom ya. Oke. Karena waktu itu pernah nyoba temen pakai coilover. Oke. Kalau pakai dibandingin sama per customnya Mazda itu sama sih rasanya. Gitu ya. Jadi Iya, mendingan ya udah per nggak custom terlalu- aja gitu iya. kan. Tapi emang udah. Maksudnya sama itu tuh kenyamanannya sama aja gitu. Iya, ya? bantingannya mirip, terus Oh. dari fitment juga sama. Kalau per custom kan bisa kita bahkan bisa lebih turun daripada coilover gitu kan. Bener. Settingannya berapa jari sih ini depan belakang? 2 jari depan belakang, 2 jari mepet. 2 jari mepet. Tapi jangan lupa ini masih pakai lips lagi. Betul, Nah, masih yang pakai lips bikin, lagi. yang bikin nempel tuh soalnya lipsnya itu kan. Yes. Dan kalau dilihat detail dikit itu udah banyak banget baretnya ya. Banyak banget sih. Kejadiannya kenapa tuh terakhir tuh di depan tuh? Yang terakhir itu waktu itu kan gue lagi ke kopi tuku di BP. Oke, BP ya, Nah, itu BP ya, pom BP bensin. Iya. Yang ada di Serpong Tempat nih. meet up. Yoi, tempat meet up Semuanya. mobil. Oke. Waktu itu hujan, ya gue ngeliat kalau depan tuh ternyata udah deket. Hantem Terus aja. Ya? hantem situ. Tapi pada saat di hari yang sama, beberapa lama gua kena, itu ada kena lagi. Bahkan yang kena Tumbal juga- ya. Jatuhnya lebih Iya, tumbal ya. Betul. Mobil gede gitu, mobil Wuling Almas. Kena juga itu. Kena juga, depannya patah malah. Waduh. Tuh. Buat teman-teman harus survei dulu. Betul. Kalau nggak lips Anda melayang. Enggaknya atau enggak pasang kamera 360 deh. Waduh. Lebih ke buang duit ya. Buang duit. Rencana mau pasang side skirt sama Oke. itu udah masih Modif selanjutnya ya? Iya, modif selanjutnya udah OTW juga, terus spion karbon yang Oke. model M3 gitu. Iya, kalau mobil udah racing kurang kalau belum ada karbon. Betul. Bener. Nah, itu untuk yang samping sih. Kalau untuk yang belakang sih bisa dibilang proyek udah selesai. Oke. Karena diffusernya udah karbon, terus udah di LED emblem, Oke, di smoke ya. di smoke, terus logonya itu pakai logo karbon Mazda, Wih, keren. sama inilah kalau anak muda tuh selera di LED chrome langsung. Jadi Oke, semuanya bener-bener semuanya udah di LED hitam chrome. sama merah dikit. Betul. Nah, itu dikit yang mahal. Oke. Dan settingan knalpot ini kan ada letup-letupannya. Di Yes. awal video kita udah denger. Ini settingannya gimana sih kok enak suaranya? Kalau settingan knalpot, suara letupan-letupan itu kan dari remap ya. Oke. Karena waktu itu remapnya minta yang bisa pop and bang, Oke, sama stage juga ya. sama stage performance. Jadi sama Nico dan Alvin di tuningnya pakai yang pop and bang. Oke, Ya, siap. dan juga didukung sama full exhaust. Oke. Mulai dari Depan header sampai belakang sampai ya. muffler belakang. Pakai produk apa aja nih? Boleh nggak sih dibocorin? Ini boleh. Boleh ya. Dari depan sampai belakang pakai apa nih? Ini kombinasi sih sebenarnya Oke. ya. Headernya itu dari Roda Speed Malang. Oke. Terus center pipe sama mufflernya pakai Valvetronicnya Indojaya. Oke. Jadi itu udah full sis sih. Jadi udah full size depan sampai belakang. Betul. settingannya. Aduh. Nyaruk ya kalau segitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enak sekali settingan ini. Saya pikir bakal nyaruk. Enggak. ya? Aman. Oke, pertanyaan yang paling kenapa harus Mazda? Ini panjang nih ceritanya kalau Oke. kenapa harus Mazda ya. Saya tidak rasis Mazda ya. Cuma Yes. ya kenapa anak muda tuh pilih Mazda? Nah, dulu waktu gua masih pakai mobil yang sebelum Mazda, Oke. itu tuh gua malah pengen pengen banget punya expander. Nah, kenapa gue suka? Karena suka bentuknya gitu kan, Oke, terus tinggi keren. gitu, harganya nggak terlalu mahal lah. Terus ya udahlah expander, tapi nggak jadi. Ya udahlah, mungkin sabar dulu, nanti mungkin ada rezeki lagi. Sekalian lah ambil yang lebih bagus gitu kan. Nah, akhirnya sambil setahun 2 tahun nunggu, mulai nih lirik-lirik pengennya mobil Eropa gitu kan. Pengen A200 hatchback Oke. atau enggak BMW RC ya, 330i. RC 200 hatchback ya. Yes, betul. Oke. Nah, waktu itu sih akhirnya dan juga ada satu pilihan lagi, Volkswagen Tiguan All Space. Nah, Nah, itu akhirnya kayak terlalu bawa bapak lah Iya. ya. Dari sedan tiba-tiba ada Iya. semi SUV gitulah. Iya, Nah, betul. itu ya. Yes. Oke. Nah, akhirnya ya udahlah, mikir-mikir pengen BMW 330.
Oke. Udah dapat nih yang jual, terus udah Harganya udah oke. Terus ngeliat waktu itu belum sempat cek karena biar sekalian mau DP gitu kan. Biar sekalian tanda jadi. Nah, udah pengen banget tuh. udah pengen banget. Pergilah waktu itu sebelum mau ngecek mobil, yaudahlah mau liburan dulu ke Bali. Oke. Jadi gue liburan dulu nih ke Bali sekitar seminggu. Nah, memang udah janji habis itu. Gue bilang, Mas, kalau misalnya gue udah pulang, nanti gue bakal cek barangnya. Jadi udah ditunda itu ya? Iya, udah tunda, oke. Nah, pas di Bali, gue udah malam-malam habis kerja tuh gabut buka YouTube. Nah, pas gue lagi buka YouTube tuh, Mazda 3 hatchback ini ada muncul di beranda. Oke, keren. Wah, ini keren nih mobil. Ini mobil, gue tuh mikir, oh ini mobil Mazda ada yang kayak gini ya. Dulu tuh gue mikirnya cuma CX-5, Mazda 2, betul. Iya. CX-5 untuk yang lebih dewasa, Mazda 2 betul. untuk yang muda. Iya. Tiba-tiba ada si 3 ini. Gue tuh nggak pernah lihat Mazda 3 sebelum gue lihat di YouTube itu ya. Iya. Oke. Terus gue lihat, wah ini keren juga nih. Ya habis itu gue iseng lah nyari di internet buat Berapa yang sih? jual berapa sih harganya. Jadi ada satu website, gue masukin lah nih nomor telepon sama email gue. Gue dapetin itu. Terus tiba-tiba besoknya gue dihubungin tuh sama salesnya. Oke. Nah ternyata si sales itu mau memberikan best price lah buat gue. Dengan diskonnya tuh lumayan lah, mungkin karena mau akhir tahun ya. Bingung nih, posisinya udah bingung ya. Iya. Harganya juga oke juga nih. Dan gitu juga ya. free service gitu kan. Gue cuma isi bensin Iya, doang. karena belinya dari baru ya. Betul. Akhirnya, oh ya udah ini best deal kayaknya nih. Harganya tadinya dari berapa? 508. Oke. Terus Anda ngomong gimana tuh? Jadi gue bilang, kalau misalnya masnya mau kasih potongan 40 sampai 50 di hari ini, gue ambil. Dikabulin lagi. Terus kata salesnya, oke Pak sebentar. Selang Sebentarnya berapa menit nih? 10 menit doang. 10 menit doang ya? Oke Pak, boleh kapan mau SPK? Itu gue kaget sih. Udah harganya didiskonin. Iya. Kan nggak enak ya kalau nggak jadi. Iya betul. Aduh, padahal gue cuma nanya doang kan. Tapi ya gue so Akhirnya far puas sih punya Mazda 3. Happy ya pakai mobil ini ya? Happy banget. Akhirnya dapat Mazda 3 ini. Betul. Next projectnya apa tadi tuh? Next projectnya ya. Kalau dari interior, Karena ini by the way yang belum tahu interiornya kita ngomongin dikit aja ya. Ini Boleh, masih standar boleh. semua ya. interior itu ya standar, cuma kayak panel-panel yang black piano ini gua kasih PPF biar Oke, nggak oke. lecet. Terus pedal shiftnya Sama pakai itu ya pakai extender. Luffy ya. Pakai Luffy, udah itu aja sih. Oke. Nah untuk nextnya dari interior sih setir karbon sih. Setir karbon Iya, ya. setir karbon. Bapak yakin tidak mau mempertahankan luxurinya? Si berusaha untuk menggoyahkan nih. Ayo Sebenarnya kita iya sih, goyahkan. cuma pengen aja kayak seru kesan ya. sporty gitu lah di setir aja. Tapi kalau misalnya kayak ganti jok, itu gue nggak mau sih. Karena susah juga ya kalau misalnya ada sensor-sensornya gitu kan. Iya, terus lebih kayak ngerasa lebih keren aja nih jok Mazda 3 warna Iya, merah ya. burgundi merah gini kan, jadi lebih oke lah. Nah, infonya tadi gue juga baru dapat dari kokonya kalau yang hatchback merah, kalau yang sedan malah hitam ya. Betul. Kalau interiornya yang sedan itu warna hitam. Semua hitam gini ya. Betul, semuanya hitam full. Lebih keren hatchback lah. Kalau yang anniversary edition warna ya? putih. Ada ya? Ada. Panel yang warna merah ini, dashboard merah itu jadi warna putih. Oh. Itu lebih Jangan, cepet kotor sih, Iya. betul. Kita kan pikirnya jangka panjang. Iya, betul. Aduh, bersihnya susah Iya, kayak males ah. Males banget sih. Bener. Oke, setelah kenapa Mazda dan semua modifannya, setelan kayak gini, paling jauh kemana? Paling jauh banget itu ke Surabaya sama Malang. Setelan kayak gini gak? Betul, setelan kayak gini. Kayak gini. Gokil. Setelan kayak Geleng-geleng gini, kepala sih gue. gua udah pakai lebih dari 35.000 kilometer sih. Berarti itu pas goceng ya Anda ubah ya? Iya, pas 7.000. Betul. Wah, luar biasa. Tingginya udah setinggi ini sih. Garansi nggak hilang? Garansi nggak hilang. Wah. Lebih tepatnya nggak tahu sih.
Ya udah aja lah. Iya. Terlihat aja gimana. Tapi sih waktu gua kemarin servis ya, Hah? aki gua soak. Oke. Jadi itu pasti diganti garansi sama mereka. Oh. Tapi gua nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau Kaki-kaki gitu ya. iya nggak tahu lah. Jadi pura-pura bodoh aja. Sudah remap pula. Udah remap lagi. Wah, mesin saya tak ada garansi. Baru setahun lebih kan? Baru setahun lebih. Oke. Gak bisa dilupain. Wah, kalau menyenangkan mah kalau bawa mobil aja ini macet-macetan pun Seru tetap. tetap seru sih, tetap fun to drive sih menurut gua. Pegel hilang ya? Pegel hilang, Oke. tapi tetap aja kaki pegel. Oh iya siap. Ya, kalau pokoknya gimana ya, rasa ngebawa mobil Mazda 3 ini happy aja gitu, kayak mau dipakai terus gitu. Oke. Kayak Jadi tidak ada masalah. Tidak ada rasanya. masalah, kayak tiap hari itu mau jalan terus banget gitu. Seru lah ya berarti. Iya, satu tahun betul. lebih. Berarti tadi sempat cerita juga dan harus diceritain ke teman-teman. Pertama kali siapa sih tokoh inspirasi lu buat modif Mazda 3 ini? Kalau Mazda 3 modif ya, Hah? gua lebih awalnya nih gua ngelihatnya lebih ke ada tuh IG di khusus Mazda Thailand namanya Rev Nation. Nah itu isinya tuh modif-modifan Mazda 3 semua. Cuma kalau yang lokal kan yang Mazda 3 modif kan gue taunya si Bimo ya. Oke, Bimo PD ya. Iya, jadi tuh ya saling nanya-nanya juga sama dia. Dia pakai apa aja, dia juga nanya beli partnya di mana gitu. Jadi kita saling sharing nah. Akhirnya itu yes. Gokil. Tapi kalau misalnya kayak desain apa namanya side skirt, terus lips, terus diffuser itu ngeliatnya dari IG tadi yang Rev Nation dari Thailand sama. Ini berarti benar-benar masih buat harian ya? Yes, betul. Praktis gak menurut lu? Praktis. Praktis ya? Yes. Dan murah lagi. Gimana? Bensinnya nih. Oh, udah bensin. remap Betul, kan? betul, remap. Mesin remap. Terus apa lagi mesin? Mesin remap, open filter. Oke, open filter. Terus ya full exhaust. Oke, full exhaust. Terus untuk bensin ya. Nah, gimana? ini bensin sebelum gua remap. Jakarta Bandung itu Oke. 120-an. 120. 121 122 lah. Irit lah. Irit. Oke, irit. Dalam kota Wah, setelahnya nih ntar. Depok Kelapa Gading pulang kerja kemana 115. Oke lah Mas ya. Yes. Setelah di remap Oke. 110. Menurut ini karena lu yang jadi nggak sabar dan pengen ngerasain performa atau mobilnya memang jadi boros? Yang pertama ya pasti jadi lebih boros kan, karena kita remap nambah tenaga juga, terus pengennya ngebejek terus. Jadi dikit-dikit tuh pengen ngegas terus, pengen ngebut terus gitu. Jadi kan Apalagi mobil asik ya. betul. Jadi ya apalagi udah ada pop and bang, jadi pengennya meledak-meledak terus. Betul. Tiap hari Iya. serasa tahun baru. Bagi yang di luar. Tapi kan semua kan ada konsekuensi ya. Kalau lu pengen performa ya nggak irit gitu kan. Tapi sih gue lebih milih itu sih. Tapi tidak irit. Iya, tapi performanya lebih oke gitu. Oke, siap. Pilihan masing-masing. Iya, Betul. Dan mesin kayak gini, modifannya udah banyak di mesin. Top speednya nih berapa? Aduh, kalau top speed ya, yang pernah gua coba itu sampai 217. Pernah dicoba? Pernah dicoba. Kayaknya masih kurang dalam ya? Masih injeknya? kurang dalam. Masih kurang dalam. Karena udah berasa kepisah aja sama badan. Bro, kayaknya masih di kilometer di sana. Iya. Digas lagi masih bisa itu. Iya betul. Aduh. Gue udah takut sih. Misalnya udah segitu aja udah mentok. Maksudnya udah sampai 200 sekian aja udah oke lah. Buat mobil hatchback itu kenceng banget sih. Iya, gue nggak tahu sih. Itu kenceng banget sih. Kenceng. Setara tadi gue baru ngobrol sama Kevin pakai Civic Turbo. Hah? Segituan nggak? Situ juga? Iya betul. Tapi kata dia masih bisa injek juga. Iya, karena iya, ini iya. udah di remap sama udah open limiternya sih. Free. Katalisnya di mana sih ini mobil? Katalisnya udah gua cabut. Di mananya? Dari header Di atau header. di header ya? Iya betul. Menyenangkan sekali pasti. Jadi katalisnya udah gua cabut. Seru banget. Kan sih modif mobil lu udah enak, udah kenceng. Kan buang-buang duit doang. Menurut lu gimana? Menurut gua ya namanya hobi ya. Oke. Pasti butuh duit dong. Wah.
ya gitu kan. Money, duit. Ya apalagi namanya hobi ya pasti ngeluarin duit. Terus hobinya lagi apalagi hobi kayak mobil. Ada kepuasan sendiri lah gitu. Ada bentuknya. Iya, betul. Sesuai dengan selera kita masing-masing gitu kan. Lu mau modif apa, terus lu pengennya konsepnya seperti apa gitu. Kalau ini maksudnya kalau kau pengen dibilang seperti apa? Street racing kah? Ini maksudnya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu mau, gue mau street racing, gue mau jadi ini. Tapi rata-rata ya orang bilang ini kan kayak street racing banget gitu kan. Gue mah yang penting apa yang menurut selera gue pengen, udah gue pasang gitu. Yang enak di mata saya. Iya betul. Luar biasa. Ini mobil udah pernah masuk di YouTube lain belum? Ada pernah. Siapa tuh? Om Charles Hanafi. Oke, Om Charles. Keren. Dan ini Mazda 3 yang pertama dan apa lagi? Gue sebenarnya masih banyak banget pertanyaan sih. Yes. Oke. Tapi ini nih yang paling penting. Kalau misalnya teman-teman mau lihat mobil ini, updatean mobil ini, kemana sih bro? Oh, IG-nya @chessmazda 3. Chess Mazda 3 ya. Betul. Kalau ke IG pribadi ada? Oh, nggak ada IG pribadi. Wow, anak mobil sekali. Iya. Luar biasa. Tidak ada IG pribadi. Menyenangkan sekali. Oke. Apakah ini salah satu mobil impian lu, bro? Ya, ini salah satu Iya, mobil kan? impian gua dan nggak bakal gua jual di mobil ini. Kita lihat ya. PR-nya apa sih punya Mazda 3 ini? Oh, PR. PR-nya punya Mazda 3 sih ini aja sih, lebih ke pelan sih kadang. Anda harus dalam saya pas kaget. Kalau artian untuk yang di kelasnya aja sih itu agak pelan. Sama ya kalau misalnya nanti service free-nya udah habis, paling sih PR-nya di biaya service. Kan kita tahu kan ya kalau biaya service Mazda itu sedikit lebih over lah daripada mobil lain gitu ya. Itu sih paling PR-nya sih. Jadi kalau misalnya pengen pelihara Mazda harus siapin dananya juga. Bener ya? Iya betul. Oke. Betul itu sih Mazda. Kalau Mazda 3, setahu gue sih Mazda 3 itu free service sampai 3 tahun. Kalau Mazda lain gue nggak tahu deh. Itu dia. Iya situ. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Udah sih. Udah ya? Udah ya? Oke, siap. Seru banget ngomong sama lu bro, dan kita udah bahas tuntas soal Mazda 3. Tapi kalau kalian masih penasaran boleh langsung ke IG-nya boleh ya? Yes. Oke, ntar tanya langsung aja. Karena kalau di komen kadang-kadang nggak kebaca bro, bener iya, ya? betul, jarang juga lihat komen. Bener, sekalian buat kalian kenalan juga sama bro Chess Mazda 3. Yes. Asik, siap. Like, comment, subscribe buat kalian yang suka, dan kalau nggak suka dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang penasaran sama modifikasi Mazda 3 yang pastinya lumayan jarang ya. Masih lumayan jarang. Gitu saja video kali ini. Yes. Terima kasih bro. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye bye.